peristiwa kematian Brigadir J yang semakin seru dikarenakan pihak dari pengacara Brigadir J sudah menekan balik dari Ibu Putri Chandrawati yang lebih dominan diam, tidak kooperatif dalam penyelidikan, lebih menghambat dari penyelidikan sehingga membuat baik keluarga Brigadir J, pengacaranya, serta orang-orang yang mengawal kasus ini menjadi gerah dan agak geram juga. Menurut pemberitaan yang saya baca tadi, pengacaranya Pak Kamarudin, pengacara Brigadir J, memberi waktu hingga malam hari agar Ibu Putri meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Dikarenakan ternyata pelaporan pelecehan yang di rumah dinas tersebut tidak terbukti, juga tidak terbukti adanya pidana. Nah, tentunya pelaporan itu ditolak sehingga Ibu Putri bisa dikenakan pelaporan palsu atau pencemaran nama baik. Tentunya hal ini akan bisa membahayakan Ibu Putri. Tapi dari pengacaranya Brigadir J sudah memberikan kesempatan kepada Ibu Putri untuk meminta maaf hingga malam hari. Jika sampai malam hari Ibu Putri tidak memberikan permintaan maaf, pengacara Brigadir J akan melaporkan pelaporan palsu dan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Konon beritanya seperti itu. Nah, serunya di sini teman-teman, Ibu Putri ini pasti ada yang membackup, pasti ada. Karena Ibu Putri tidak akan berani diam berlama-lama, apalagi Pak Sambonya kan sudah ditahan. Tentunya ada backup orang yang begitu kuat di belakang Ibu Tuti sehingga Ibu Putri sehingga Ibu Putri masih saja kekeh dengan pendiriannya untuk berdiam diri, tidak terlalu membuka omongan apa sebenarnya yang terjadi di Magelang atau yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini. Karena Ibu Putri ini sebenarnya saksi kunci yang tahu segalanya. Sumber masalahnya ini di Ibu Putri, karena Ibu Putri lah yang melaporkan dugaan pelecehan. Ibu Putri juga berada di rumah TKP, di rumah dinas saat terjadinya peristiwa pembunuhan. Dan Ibu Putri pula juga berada di Magelang saat terjadi yang konon katanya pemicu masalah ini karena kejadian di Magelang. Ibu Putri ini tahu segalanya, tapi mengapa Ibu Putri diam? Apa yang disembunyikan? Apakah takut aibnya terbongkar? Ataukah takut ngomong karena juga ada backup dari orang belakang? Nah, seperti yang saya prediksi kemarin itu, akan ada efek domino ketika Pak Sambo ini ditangkap. Dan Ibu Putri ini juga pastinya tahu bisnis-bisnis Pak Sambo ini apa saja. Nah, ketika Ibu Putri bicara, pastinya akan ada banyak pihak yang ikut terseret dalam pusaran perkara ini, walaupun di luar dari pusaran peristiwa kematian ya. Jadi ada hal yang lainnya yang akan masuk dalam pusaran peristiwa ini. Seperti itu kalau menurut prediksi saya kemarin, teman-teman. Nah, kemudian mari kita bahas di sini, teman-teman. Apakah Ibu Putri sampai malam nanti akan ada permintaan maaf? Apakah hingga malam nanti akan ada permintaan maaf dari Ibu Putri? Mari kita ungkap di sini ya. Apakah Ibu Putri akan meminta maaf pada keluarga Brigadir J? Apakah Ibu Putri akan meminta maaf malam nanti hingga malam jam 12 nanti pada keluarga Brigadir J? Apakah ada permintaan maaf dari Ibu Putri? Respondensi, adanya sebuah kesalahan, juga adanya misalnya keputusasaan dan lain sebagainya. Apakah Ibu Putri akan meminta maaf hingga jam 12 malam nanti? Grief, ada simbol kematian di sini. Kita ambil satu kartu lagi ya.
Apakah Ibu Putri akan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang sudah dilakukan atau terhadap pelaporan palsu tersebut? Acceptance, salah terima. Jadi seperti ini teman-teman, kalau dari kartu-kartu ini tidak ada titik terang atau tidak ada tanda-tanda Ibu Putri mau mengatakan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J. Di sini ada simbol despondensi, simbol sebuah kesalahan, simbol sebuah keputusasaan dan lain sebagainya. Ya, ada simbol despondensi di sini. Dan kesalahan atau keputusasaan ini ada kaitannya dengan kematian. Terus juga ada simbol salah terima di sini. Salah terima di sini. Jadi Ibu Putri ini masih kayak kekeh untuk mempertahankan diri untuk tidak minta maaf hingga jam 12 nanti. Tapi ini masih prediksi ya, prediksi ini bisa benar, bisa salah, bisa nyerempet. Jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya. Bisa saja prediksi ini nanti salah. Tapi prediksi ini tidak ada tanda-tanda Ibu Putri untuk meminta maaf hingga malam nanti. Prediksinya seperti itu kalau di sini. Kita gali lagi. Alasannya apa Ibu Putri masih bersikukuh dengan pendiriannya untuk tutup mulut? Alasannya apa? Jika memang tidak memberikan permintaan maaf loh ya, kita gali alasannya apa Ibu Putri masih bersikukuh dengan pendiriannya untuk tidak meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Alasannya apa? The Loving Man, simbol laki-laki yang mencintai, laki-laki yang mengasihi, laki-laki yang penuh kasih sayang, seperti itu. The Loving Man. Kemudian, mengapa ada orang laki-laki the loving man dalam hidupmu? Ada kaitannya apakah kamu dengan dia? Ada kaitannya apa kamu dengan dia, the loving man ini? Victim mentality, tekanan mental. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Mengapa Ibu Putri masih diam membisu? Ini terkait dengan the loving man. Tapi saya mengartikan the loving man ini adalah the loving man Pak Sambo. Ya, Pak Sambo, karena the loving man ini sedang menghadapi tekanan victim mentality dikarenakan sudah ditahan di Makobrimob dan juga sudah sebagai tersangka di dalam peristiwa ini, otak dan dalangnya Pak Sambo. Makanya di sini Ibu Putri berdiam diri ini ada kaitannya dengan Pak Sambo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mengalami tekanan ini. Selanjutnya, bisa juga diartikan begini ya. The loving man ini adalah seseorang yang mengasihi Ibu Putri. Kemudian di sini ada victim mentality, ada tekanan batin atau ada tekanan pikiran dikarenakan adanya hubungan yang bocor, hubungan yang diketahui, hubungan yang sudah diketahui. Jadi saya mengartikan dua arti ya, karena di sini multitafsir teman-teman ya, mengartikan kartu tarot itu gampang-gampang mudah. Ada simbol the loving man. The loving man ini bisa Pak Sambo, bisa juga orang lain yang juga ada hubungan dengan Ibu Putri, hubungan perasaan dengan Ibu Putri. Tapi di sini ada simbol victim mentality. Adanya orang laki-laki ini membuat Ibu Putri ada tekanan mental dikarenakan ada sesuatu kebocoran, dilambangkan air yang bocor ini ya. Jadi ada sesuatu yang bocor, ada sesuatu yang diketahui. Selanjutnya, mengapa kamu menghadapi tekanan mental terhadap atas peristiwa ini? Kaitannya apa? Fear, ada simbol ketakutan di sini. Jadi, Ibu Putri mau bicara ini takut, mau bicara ini
kayak was-was dan lain sebagainya, atau juga malu, khawatir dan lain sebagainya, yang dilambangkan simbol energi ketakutan ini. Ketakutan itu kan bisa karena takut diancam orang, takut karena tekanan, takut karena malu, takut karena aib terbuka dan lain sebagainya. Apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu takut untuk bicara? Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Mengapa takut berbicara? Deserving. Bu Putri ini masih kekeh merasa saya ini orang yang layak dikasihani di dalam kasus ini. Dia merasa saya layak dikasihani di dalam kasus ini. Ada simbol wanita deserving, orang yang layak dikasihani. Menurut pendapatmu, mengapa kamu layak diperhatikan, kamu layak dikasihani? Sesungguhnya apa yang kamu pikirkan yang ada kaitannya dengan kematian Brigadir J ini? Great gratitude. Ada simbol rasa terima kasih yang besar. Rasa terima kasih dalam hal apa? The Sacred Temple. The Sacred Temple. The Sacred Temple ini ada simbol spirit juga yang mengartikan bahwa pada akhirnya Ibu Putri nanti akan masuk juga ke dalam pusaran kasus ini, bisa juga nanti dilaporkan dan akan masuk ke persidangan, teman-teman. Artinya begini, teman-teman, mengapa Ibu Putri dia membisu? Dikarenakan ada hal-hal yang ditutupinya, karena ada perasaan malu di sini, lebih ke arah malu. Kemudian di sini juga ada rasa kekhawatiran, ketakutan jika dia berbicara di publik. Tapi walaupun begitu, Pak Mahfud MD sudah mengungkapkan kalau Ibu Putri sebenarnya sudah berbicara, ya. Jadi kita tunggu saja di pengadilan nanti seperti apa. Dan di sini Ibu Putri merasa saya ini layak diperhatikan di dalam kasus ini. Entah maksudnya apa ini? Mengapa layak diperhatikan? Karena apa? Kita lihat saja di pengadilan. Dan masalah ini nanti akan bergulir ke pengadilan berkat dari dukungan kalian semua. Makanya di sini ada simbol great gratitude. Terima kasih atas dukungan kalian sehingga masalah ini bisa berujung ke pengadilan nantinya, termasuk juga Ibu Putri kayaknya. Seperti itu ya teman-teman, masih membulat saja peristiwa ini ya. Kok sulit untuk diungkap, padahal TKP ada, orang-orangnya yang melakukan juga ada, tersangkanya juga sudah diketahui, otaknya juga sudah diketahui, tapi kok masih membulat aja. Kayak kurang greget dalam mengerjakan atau dalam menyidik peristiwa ini. Kenapa ya? Kenapa? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Tetap semangat dalam mengawal kasus ini. Semoga cepat terungkap.